Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Dwi Putra dari kelas 3C D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang PLC Mitsubishi menggunakan aplikasi Wonderful Windows. Selamat menyaksikan. Lalu kita akan melakukan simulasi. Berikut adalah halaman PLC Mitsubishi X3U16M, di mana harus memasukkan user terlebih dahulu, yaitu administrator, dan password administrator. Setelah melakukan login, di mana akan menampilkan keseluruhan halaman pada HMI. Yang pertama itu ada Windows ini, di mana akan menampilkan block flow diagram. Bisa dilihat gambarnya. Lalu ada proses flow diagram, piping and instrument diagram, loop diagram, yang dimana loop diagram tersebut terdiri dari alarm, conveyor, generator, dan maintenance. Lalu yang terakhir terdapat menu spesifikasi, yaitu terdiri dari spesifikasi motor dan spesifikasi generator. Lalu pada Windows selanjutnya itu dimana menampilkan indikator alarm dan maintenance. Lalu di bawahnya ada Windows Data Summary, di mana pada Windows Data Summary ini akan menampilkan data dalam bentuk grafik, dimana keterangannya itu terdapat pada di bawah, yaitu conveyor ditandai dengan warna hitam, generator ditandai dengan warna merah. Lalu selanjutnya ada Windows Database, dimana pada database ini HMI terkoneksi dengan Microsoft Access, dimana data pada summary akan terekam pada Microsoft Access. Sebelum melakukan simulasi, kita harus mengkonekkan terlebih dahulu dengan Microsoft Access. Ketika terdapat error message no error occurred, artinya HMI PLC Mitsubishi sudah terkoneksi dengan database, yaitu Microsoft Access. Lalu ada halaman login, di mana pada halaman login ini akan memberitahu user mana yang sedang memasuki halaman HMI. Pada login pertama itu kita memasuki halaman administrator, di mana terdapat keterangannya administrator. Ketika kita mencoba user yang lain, yaitu operator, pada Windows ini akan menampilkan user yang sedang memasuki halaman HMI. Karena tadi memasuki user operator, maka keterangannya pun akan berubah menjadi operator, dimana pada operator tidak dapat mengakses keseluruhan Windows pada HMI ini, dimana pada operator tidak dapat mengakses PNID, loop diagram, dan spesifikasi pada sistem atau PLC Mitsubishi. Hanya dapat mengakses block flow diagram dan proses flow diagram, dan dapat menyalakan sistem.
Lalu kita coba akan kembali ke administrator. Nah, ketika kita memasuki user administrator, kita dapat mengakses keseluruhan pada HMI PLC Mitsubishi, yaitu dari change password kita dapat melakukannya, configure user, administrator dapat melakukan akses, dan shutdown pada atau mematikan HMI pada PLC Mitsubishi, dan dapat mengakses keseluruhan pada halaman Windows. Yang sebelumnya operator itu tidak dapat mengakses behind ID, loop, dan spesifikasi. Lalu kita akan mencoba simulasi HMI PLC Mitsubishi. Yang pertama itu kita melakukan menyalakan sistem HMI terlebih dahulu. Nah, ketika sudah melakukan penyalaan sistem, mengaktifkan sistem, kita dapat mengaktifkan conveyor dan micro hydro. Bisa dilihat pada proses flow diagram. Ketika mengaktifkan generator atau conveyor, di mana pada data summary atau trend yaitu datanya akan berubah mengikuti nilai yang pada conveyor itu sedang aktif atau nilai yang satu. Karena pada HMI ini terhubung dengan database yaitu Microsoft Access, maka datanya akan terekam pada Microsoft Access. Kita dapat melihatnya pada halaman pada Microsoft Access. Dapat dilihat data sebelumnya itu kita dapat mengakses conveyor di mana akan sesuai. Bisa dilihat pada jam 10.04 dan 10.03 di mana conveyor sedang aktif. Dan datanya akan masuk pada Microsoft Access atau database. Akan sesuai. Lalu kita kembali akan menyalakan micro hydro, generator, trennya pun akan ikut berubah atau datanya akan berubah pada grafik. Bisa dilihat generator dengan warna merah. Lalu ketika kita mematikan conveyor, data akan ikut berubah trennya, nilainya pada conveyor. Begitupun dengan micro hydro. Lalu untuk Windows indikator alarm, karena pada kali ini tidak menggunakan hardware, untuk membangkitkan data dari indikator alarm itu kita menggunakan OPC. Bisa dilihat, kita akan mencoba memberikan input alarm pada micro hydro dan conveyor. Lalu ketika terdapat error, alarm akan menyala.
akan menyala. Dan untuk mematikan alarmnya itu terdapat tombol ACK. Maka alarm akan mati. Jika error sudah tidak ada, maka indikator alarm akan mati. Kita rubah menjadi nilainya menjadi 0. Maka alarm akan mati. Lalu jika sedang melakukan maintenance atau sedang melakukan perbaikan, terdapat indikatornya. Dan kita akan mencoba melakukan maintenance. Masukin input. Maintenance akan menyala. Yang dimana ketika sedang melakukan maintenance, sistem tidak diizinkan untuk aktif. Bisa dilihat. Sedangkan untuk melihat loop diagram bisa melihat loop diagram dan spesifikasi. Sedangkan untuk melihat BNID dan PFD dan BFD tidak dapat dilakukan ketika melakukan maintenance. Ketika maintenance-nya dimatikan, maka secara keseluruhan sistem dapat digunakan kembali untuk seperti mengakses BFD, PFD, PNID, dan mengaktifkan HMI PLC Mitsubishi, Conveyor, dan Micro Hydro. Dan user administrator dapat mematikan halaman HMI ini.